Hai, katekese yang ke-93, kita akan bicara tentang awal mula dosa. Jika Adam dan Hawa jatuh pada godaan iblis, dan pada awalnya iblis sebetulnya adalah malaikat yang diciptakan Allah dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana malaikat itu berdosa kalau Allah menciptakan mereka sebagai makhluk yang baik? Nah, jawaban atas pertanyaan yang tidak mudah ini harus didasarkan pada Allah yang berbelas kasih dan juga Allah yang memberikan kebebasan kepada manusia. Nah, awalnya terdorong oleh kebaikan dan inisiatif dari Allah, maka diciptakanlah malaikat dan manusia yang ambil bagian dalam kuasa intelek Allah sendiri, yakni akal budi, nalar, dan kehendak yang bebas. Dengan menggunakan akal budi dan kehendak, para malaikat dan manusia bisa mengenal, bisa mengasihi, dan melayani Allah dengan bebas. Dan dengan demikian mereka boleh menikmati kehidupan abadi bersama Allah di surga. Tapi mereka juga bisa bertindak melawan kehendak Allah, yakni dengan memilih melakukan sesuatu yang salah, dan dengan demikian mengakibatkan kerugian bagi diri mereka sendiri dan satu dengan yang lain. Misalnya, manusia itu bisa mencuri, menipu, bertengkar, berkelahi, dan lain-lain. Semua itu merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah yang penuh kasih dan bisa menyebabkan kerugian baik kepada tiap individu maupun kepada masyarakat. Tapi mengapa Allah menciptakan kita dengan kemungkinan yang begitu terbuka untuk melawan kehendaknya dan melukai diri kita sendiri? Jawabannya tidak lain kecuali karena kasih. Allah sedemikian mengasihi kita sehingga Ia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, yaitu rupa Allah, imago Dei, dan memberi kita kebebasan yang sejati, yang memampukan kita mengenal Allah, mengasihi Dia, berbahagia bersamanya. Tentu saja dengan berbuat demikian, Allah lalu mengambil resiko bahwa kita akan menyalahgunakan kebebasan kita dengan berbuat dosa, dan memang ternyata demikian. Nah, dengan demikian muncullah kejahatan di dunia ini, dosa dan segala akibatnya. Karena para makhluk yang bebas ini menyalahgunakan kebebasan mereka. Kesalahan ada di pihak kita, bukan di pihak Allah. Demikian halnya juga dengan malaikat. Malaikat pun memiliki akal budi, kehendak, bahkan lebih tinggi, dan pemahamannya lebih dalam mengenai akibat-akibat dari pilihan-pilihan yang tadi, mengikuti kehendak Allah atau melawan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, pilihan malaikat untuk memihak Allah atau melawan Allah langsung membawa akibat yang kekal atau abadi. Maka salah satu dari malaikat yang jatuh ini, yang memberontak melawan Allah inilah yang menggoda Adam dan Hawa. Nah, seandainya saudara-saudari Allah menghendaki adanya suatu dunia yang bebas dari kejahatan, kiranya Ia dapat membatasi kegiatan kreatifnya, ya, dengan menciptakan makhluk-makhluk yang lebih tinggi, yang hanya mengikuti insting, hidup sekedar menurut kodratnya, dan tidak mampu melakukan pilihan-pilihan bebas. Tapi tidak demikian yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi kita dapat mengatakan bahwa dengan adanya makhluk-makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dunia menjadi tempat yang lebih baik, ya, daripada tanpa mereka. Meskipun hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan. Konsili Lateran yang keempat pada tahun 1215 menyatakan, pada dasarnya iblis dan setan-setan yang lain telah diciptakan Allah sebagai makhluk yang baik. Namun atas kemauan sendiri mereka telah membuat diri mereka menjadi jahat. Jadi awal dari segalanya itu harus kita mengerti, dasarnya ialah kasih dan kebebasan yang diberikan Allah kepada kita. Tuhan memberkati.